hola people, konnichiwa. Bikin bersama saya Alfian di channelnya Kudetek. Kita belum pernah sih bre nge-review HP yang harganya 3 juta. Karena menurut kita HP 3 juta dapat kayak gimana sih ya? Apakah HP 3 juta bisa ya gaming lancar gitu? Ya nggak harus kenceng sih ya, tapi lancar aja dulu. Tapi kalau dapat kenceng plus lancar sih ya nggak nolak sih bre. Dan kali ini kita bakal ngebahas lengkap HP 3 juta yang punya tagline always menyala, iya kan? Dan kalian udah pada tau lah HP-nya apa gitu kan? Yang always menyala itu siapa gitu? Ya betul, Tecno Pova 6 Pro 5G. HP 3 juta yang digadang-gadang bisa jadi HP all-rounder yang always menyala bosku. Dan pertama kita bahas desainnya dulu ya kan. Jujur, desain begini emang gaming parah dan pastinya bakal segmented banget buat para gamers gitu loh. Atau mungkin ada emak kalian yang demen HP dengan desain gaming seperti ini. Coba komen di bawah ya kan. Pantes always menyala bro. Ternyata desain belakangnya bisa nyala-nyala begini yang disebut dynamic light effect gitu ya kan. Dan kalau versi Pro-nya ada satu tambahan dynamic light effect di bagian bulatan kameranya bre. Jadinya makin menyala bosku ya kan. Tapi karena finishingnya full glossy begini, jadi rentan bercak sidik jari bre. Tapi tenang aja, udah dikasih soft case semi transparan dengan detailing menyesuaikan warna HP ini. Dan kita lanjut ngebahas frame-nya. Samping kanan ada volume button barengan sama power button. Terus frame kiri ada slot SIM card yang support 2 nano SIM. Dan surprisingly ya kan, kita masih dapet slot micro SD card yang mana udah langka banget nih di HP 4-5 juta bahkan 6 jutaan tuh ya kan. Gokil banget tuh bre. Terus di atas ada IR blaster, mikrofon sama lubang speaker. Nah, di bagian bawah ini cukup menggembirakan. Kenapa itu bang? Karena ada lubang kesukaan kita semua. Lubang jack 3.5 mm. Jadi kalian bisa tuh ya kan colok in-ear monitor atau headset berkabel buat main game supaya tidak ada latency. Terus ada lubang mikrofon lagi, port Type-C dan lubang speaker. Yang artinya HP ini udah punya stereo speaker hasil tuningan Dolby Atmos bro. Dan buat sound quality-nya lebih dominan ke treble sih ya. Buat lower frekuensinya nggak begitu berasa. Terus buat power speaker bawah dan atas juga berat sebelah ya, lebih enak yang bawah gitu loh, lebih powerful gitu kan speaker di bagian bawah. Dan di bagian depan buat layarnya udah cukup banget ya kan, dapat layar dengan panel AMOLED 120 Hz yang adaptif pula, jadi bisa menyesuaikan konten yang lagi ongoing di HP-nya bre. Terus ada fitur always on display yang nggak always karena cuma nyala 10 detik doang ya kan. Fitur adaptive refresh rate tadi bisa bikin baterai jadi lebih irit, tapi sebenarnya udah gede banget baterai HP ini ya kan, 6000 mAh bre. Ini mah bakal jadi standar baru di kapasitas baterai 6000 mAh bre. Apalagi ini HP 3 juta ya kan. Sebenarnya 5000 mAh cukup banget kok, tapi dikasih 6000 mAh iya seneng lah ya kan bre. Di pengujian kami ngabisin waktu banget baterainya 6000 mAh ini ya kan. Kayak nggak mati-mati nih HP. Berdasarkan World 3.0 Battery Life, dia tuh bisa tahan 16 jam 10 menit. Sedangkan rata-rata kita tes HP dengan baterai 5000 mAh bisa bertahan sekitar 12 jaman. Berarti kan ini menarik banget ya kan. Nah, kalau baterainya gede, ngecharge-nya jadi lama dong. Sayangnya tidak ya kan. Karena charger yang dikasih adalah 70 watt ya kan. Di pengujian kami, ngecharge dari 1% sampai 100% cuma butuh waktu 1 jam 17 menit doang. Ini kenceng bre, mengingat baterainya yang 7 jumbo tadi gitu kan. Dan kalau misalkan kalian mau main game tapi takut baterainya mau habis ya kan, tenang. Di Tecno Pova 6 Pro 5G ini ada fitur yang namanya bypass charging. Yang mana ini fitur di HP belasan juta kadang belum ada bre. Contohnya HP bang, iQOO 12 tuh. Dan menurutku HP gaming tuh perlu banget fitur bypass charging ini. Karena kan orang push rank gak cuma 1-2 jam. Apalagi kalau baru reset season tuh. Dan nongkrong sama temen gitu kan. Pasti mainnya sambil dicas gitu ya kan. Ya kalian udah tahu lah ya kan fitur bypass charging tuh buat apa. Tapi kalau kalian belum ada yang tahu, singkatnya begini nih. Dengan adanya fitur bypass charging, lu gak perlu khawatir baterai kalian overcharge atau bahasa orang omah baterai kembung ya kan, atau baterai hamil gitu loh. Karena dengan fitur ini, aliran daya bakal langsung di bypass ke boardnya, bukan ke baterainya lagi. Jadi tenang, aman ya kan. Terus buat spesifikasinya, HP ini pakainya Dimensity 6080 5G. Kalau dilihat dari skor Antutu 10-nya dapat sekitar 440 ribuan, dan setelah kita tes 3 kali pun hasilnya tetap ya sama-sama aja bre. Yang artinya chipset ini cukup stabil. Terlihat juga di pengujian CPU throttling test, 30 menit pertama grafiknya menunjukkan di atas 90%. Stabil banget nih bre. Di pengujian kedua selama 45 menit agak turun tapi masih di kisaran 85%. Masih oke lah ya kan. Dan di pengujian terakhir selama
selama 60 menit atau 1 jam masih sama juga ya di 85% untuk stability-nya. Dan kalau kita bandingin sama chipset G99 Ultimate dan Snapdragon 695, posisi Dimensity 6080 5G ini ada di tengah-tengah lah ya kan. Unggul 3,5% dari G99 Ultimate, tapi tertinggal 2,2% dari Snapdragon 695. Tipis aja sih ya perbedaannya. Jadi ya menyesuaikan lah sama kebutuhan kalian gitu loh. Kalau buat SKU RAM atau memorinya 12 GB yang pakai tipe memori LPDDR4X. Sedangkan storage-nya cuma ada satu pilihan yaitu 256 GB UFS 2.2. Kalau dirasa 256 GB masih kurang, kan ada slot micro SD card. Jadi aman aja, kalian bisa upgrade tuh ya kan storage-nya. Terus kalau RAM-nya masih kurang juga, ada fitur yang namanya expandable RAM up to 12 GB, bro. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ya ke performa gamingnya. Karena memang ini kan HP gaming gitu ya kan. Game pertama ada Mobile Legends. Kita main di 30 menit di indoor pakai AC dengan grafik kebuka ultra dan frame rate-nya super. Yang artinya bisa di 90 FPS tuh. Rata-rata FPS-nya cukup stabil di 83,2 FPS dengan minimumnya di 59 FPS. Ini cukup menyenangkan bre, karena di harga segini bisa dapet 90 FPS di Mobile Legends. Dan dipastikan juga kalian pakai mode performance di gaming modenya ya bre ya. Dan buat suhunya di bagian layar rata-rata angkanya di 39,5 derajat Celcius, tapi di area tengah cuma 37 derajat Celcius. Sedangkan suhu backdoor-nya sedikit lebih adem di kisaran 36 derajat pada area tengah. Dan buat konsumsi baterainya main 30 menit cuma berkurang 7% aja. Sedangkan pas kita tes di outdoor, di depan rumah yang pastinya tidak ada AC ya kan, di jam 3 sorean lah ya, main 30 menit di outdoor rata-rata itu sekitar 82 FPS dengan minimum lebih tinggi di 63 FPS bre. Ini menarik banget karena penurunannya justru nggak berasa sama sekali antara main di indoor pakai AC dan di outdoor tanpa AC bre. Tapi suhunya ada kenaikan nih. Main 30 menit di outdoor, suhu di layar sekitar 43 derajat Celcius dan 41,5 derajat Celcius di bagian backdoornya. Masih dalam batas wajar ya, mengingat ini mainnya di outdoor tanpa AC di daerah Jaktim yang lagi kemarau gitu ya kan. Dan buat penggunaan baterainya main 30 menit di outdoor berkurang 8%. Selisihnya cuma 1% doang lah. Dan masuk ke game kedua ada PUBG Mobile yang kita tes di dua preset. Preset pertama ada HDR Ultra dan Smooth Extreme yang kedua ya. Masing-masing kita tes selama 30 menit di indoor pakai AC. Kalau di preset HDR Ultra rata-ratanya tuh dapat 37,5 FPS dengan minimumnya di 35 FPS. Menurutku di preset HDR Ultra stabil banget sih ya. Dan buat suhu maksimalnya di bagian layar cuma naik 1% dari game Mobile Legends sekitar 40,5 derajat Celcius. Kalau di bagian backdoornya sama aja suhunya bre ya kan. Dan lagi-lagi konsumsi baterainya awet banget, cuma berkurang 6% aja di pengujian 30 menit. Sedangkan di grafik Smooth Extreme main 30 menit rata-ratanya stabil banget di 54 FPS dengan minimum di 39 FPS bre. Dan menurutku main di Smooth Extreme pun ya lebih enak karena FPS-nya lebih tinggi dan penggunaan baterainya tetap sama. Main 30 menit berkurang 6% juga. Sedangkan buat suhunya malah cenderung lebih adem, mungkin karena grafiknya smooth, jadi kinerja chipsetnya nggak begitu berat. Suhu layar dan backdoornya sekitar 40 derajat Celcius bre. Game ketiga ada COD Mobile. Preset yang terbuka cuma grafik medium dengan frame rate high. Kita tes main selama 30 menit di indoor pakai AC, hasilnya dapat rata-rata sekitar 35 FPS dan ini stabil banget. Kalau buat suhunya, bagian layar naik satu angka ke 41 derajat Celcius, sedangkan bagian backdoor tetap di angka 40 derajat Celcius. Dan buat penggunaan dayanya masih sama aja dengan game PUBG Mobile tadi. Buat gaming 30 menit cuma berkurang 6% aja bre. Game keempat ada Genshin Impact yang kita tes di dua preset juga, yaitu low dan juga medium. Di preset medium ini dapat rata-rata 36 FPS, tapi memang buat temperaturnya jadi makin hangat bre. Di layar tembus 45 derajat Celcius, sedangkan di backdoor sekitar 42 derajat Celcius. Konsumsi dayanya juga makin besar, main 30 menit berkurang 8%. Maklum ini Genshin ya. Kalau misalkan mau dapat performa yang lebih smooth dan stabil, preset low aja lebih cocok bre. Rata-ratanya tembus 45 FPS dengan suhu permukaan yang lebih adem di 42 derajat Celcius di layar dan 41 derajat Celcius di bagian backdoor. Tapi entah kenapa konsumsi baterainya masih sama aja bre, berkurang 8% juga setelah penggunaan 30 menit. Game terakhir ada Car X Street. Sebenarnya nih game belum stabil ya, belum optimal ya, tapi kita tes lah buat tahu performa gimana. Preset grafiknya kita set di angka 3 dan kita tes tanpa limit FPS ya buat tahu performa maksimalnya. Ini emang game tergolong berat dan belum optimal ya. Rata-ratanya cuma bisa ngasih 23 FPS aja di game ini. Tapi kalau misalnya kalian yang main-main ke pinggir pantai yang sepi ya, ini bisa dapat 40-an FPS bre. Tapi ya namanya juga main game racing, pasti kan pengennya di perkotaan gitu loh. Dan buat suhu permukaannya masih sosok lah ya kan, masih aman lah. Bukan yang panas, di sisi layar di 42 derajat Celcius dan di sisi backdoor 41 derajat Celcius. Dan buat konsumsi baterainya masih sama dengan game-game lain, main 30 menit hanya berkurang sekitar 8%-an
aja. Nah itu dia bre, untuk penggunaan gamingnya masih enak banget bro, dapat 90 fps di Mobile Legends dan di PUBG Mobile sama COD Mobile masih aman banget. Apalagi di game Genshin Impact tuh oke lah. Dan lanjut kita bahas fitur yang ada di Tecno Pova 6 Pro 5G ini. Tentu punya NFC buat kebutuhan top up dan juga cek saldo e-tol. Terus ada IR Blaster yang buat kondisi tertentu lah, seperti buat penggunaan remote AC, remote TV dan lain sebagainya. Dan lupa juga HP ini udah punya IP rating berupa IP53 yang artinya tahan debu sama cipratan air tak bertekanan bre. Kalau rintik gerimis doang masih aman banget nih bre. Terus ada fitur mahal yaitu Dynamic Port yang mana mirip sama Dynamic Island ya kan. Animasinya lucu ya dan smooth juga ya. Fitur ini aktif pas baru buka layar, ada yang telepon, terus recording ataupun saat kondisi di charge. Ini menarik banget ya. Terus ada fitur floating window buat multitasking bre. Dan kita bisa atur ukuran dan posisi windownya juga. Caranya tinggal swipe aja ke atas terus tekan tombol kecil di pojok kanan atas windownya. Dan terakhir kita bakal bahas dari segi kameranya. Di Tecno Pova 6 Pro 5G ini ada upgrade dari versi sebelumnya bre. Sekarang konfigurasinya ada 3 kamera dengan lensa utama beresolusi 108 megapiksel bukan f1.9. Kalau dua lensa lainnya sih cuma buat mempermanis aja ya kan desain modul kameranya ini biar mirip boba-bobaan gitu lah. Sedangkan buat kamera selfie-nya pakai lensa beresolusi 32 megapiksel bukan f2.2. Nah buat hasil fotonya di range harga 3 juta punya dynamic range yang cukup luas buat potret outdoor siang hari. Terus di foto ini kayak pakai preset cinema gitu ya, padahal cuma buka kamera terus langsung jepret gitu loh. Saturasinya juga oke lah ya kan, nggak over, terlihat natural, tapi buat tone muka finishingnya kadang kurang rapi sih ya bre. Kalau buat lensa selfie-nya, buat objek orang lebih enak dilihat loh bre. Dan lanjut ke perekaman videonya, HP ini udah bisa 2K 30 fps di bagian depan ataupun bagian belakangnya. Bisa juga di Full HD 60 fps, tapi kalau mau lebih stabil bisa pakai Full HD 30 fps. Dan berikut hasil rekaman videonya bro. Oke bre, ini adalah kualitas perekaman menggunakan kamera belakang di resolusi tertingginya. Cuma bisa di 2K 30 fps, tapi ya wajar aja karena memang ini HP 2 jutaan ya. Biasanya kalau di HP 2 jutaan dia mentoknya di Full HD sih, tapi ini udah dikasih 2K 30 fps. Ini sambil jalan kaki santai biasa. Tapi memang untuk stabilisasinya kurang banget sih ya, masih gempa bumi gini ya. Ini kalau misalkan dipakai lari kecil nih, wah udah pasti sih. Dan yang terakhir ini adalah perekaman video di resolusi Full HD 30 fps dengan sistem stabilisasinya aktif. Kalian bisa aktifkan di pojok kanan atas layar ya. Dan menurutku ini yang paling oke sih buat ngerekam video karena dia stabil ya kan, dan bisa dipakai buat ya jalan begini gitu kan, udah stabil banget. Kalau misalkan dipakai buat lari sih ya lumayan lah bre nih. Di review juga nggak begitu goyang gitu dan hasilnya juga oke nih bre. Dan ini bre untuk kualitas perekaman di lensa selfie-nya di resolusi yang sama juga kayak di kamera belakang itu di 2K 30 fps. Ini sambil jalan kaki ya kan. Dan untuk sistem stabilisasi memang sama kayak di kamera belakang juga ya, kurang bagus ya. Dan bagusnya dia tuh langitnya oke loh, di warna birunya dia bisa ngecover semua ya. Mukaku masih oke juga, langitnya juga masih oke. Dan kalau mau lebih stabil kalian bisa pindah di Full HD 30 fps. Terus kalian aktifkan sistem stabilisasinya di pojok kanan atas layar. Tapi dia langsung nge-crop gitu loh. Nih mukaku tuh langsung nge-crop, jadi kalian tangannya harus panjang gitu. Nah segini nih lumayan nih. Dan sistem stabilisasinya oke, langitnya juga masih tercover warna birunya. Tuh ada burung tadi lewat ya. Ini sambil jalan kaki, kalau sambil lari kecil gimana? Masih lumayan lah ya, lumayan stabil. Tapi memang tangan kalian juga harus ini juga ya, terjaga juga ya. Tapi menurutku memang Full HD 30 fps di HP 2-3 jutaan itu adalah pilihan terbaik sih bre. Asalkan ada sistem stabilisasinya gitu. Ini udah oke lah. Dan kira-kira itu dia ulasan dari kami mengenai Tecno Pova 6 Pro 5G ini. Dan sekarang kita masuk aja ke kesimpulannya ya. Ini memang sangat menarik dari segi harganya yang relatif terjangkau. Sebenarnya harga 3 juta itu harga launching mereka. Dan kalau kalian cari di marketplace itu harganya bisa under 3 juta. Desainnya bre, ini emang segmented ya buat para gamers. Tapi emang keren sih ya. HP gamingnya begini desainnya. Baterainya gede dengan fitur bypass charging, bikin senang para gamers ya kan. Performa chipsetnya stabil dengan suhu yang nggak panas-panas amat kalau buat gaming kompetitif. Kamera pun ternyata ada upgrade dari Tecno Pova 6 yang sebelumnya gitu loh, yang mana memang ini udah diimprove di bagian kameranya. Jadi kalau misalnya kalian mau jepret-jepret upload di sosmed, ini masih bagus, masih memuaskan lah dari segi harganya. Tapi tetap ada poin minusnya bre, yaitu dari segi kameranya. Padahal ada 3 lensa, tapi kok nggak ada lensa ultrawide
ultrawide. Tapi emang kalian butuh lensa ultrawide? So ini kan HP gaming. Yang penting lensa utamanya udah bagus buat jepret-jepret. Ya, coba dah komen di bawah, bre. Itu dia video dari kami. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar dah. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena udah nggak warna merah lagi, ya kan, di pojok kanan bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.